Bang izin bertanya, kalau AC baru beli, apa harus divakum dulu atau langsung dimasukin freon? Nah ini perhatikan untuk teman-teman pengguna AC yang masih awam, apalagi yang pertama kali mau pasang AC. Kunci awet enggaknya AC teman-teman, yang pertama, tegangan listrik pastikan stabil di rumah teman-teman. Yang kedua, pastikan AC-nya pakai material pendukung yang bagus, kayak pipa yang tebal, minimal 0,6 ketebalannya, kabel asli tembaga. Lalu, pastikan AC-nya dipasang dengan prosedur yang benar, ya. Jangan asal-asalan. Kalau di awal dipasang sesuai prosedur yang benar, awet AC teman-teman. Tapi kalau di awal udah dipasang tidak sesuai prosedur yang benar, jangan harap AC teman-teman akan awet, apapun merek AC-nya. Lalu, pada saat awal pemasangan, wajib divakum pakai alat vakum khusus AC. Ya. Jadi proses vakum ini bukan hanya awal pemasangan, pada saat pasang AC, maupun baik itu AC bekas, AC baru, pada saat pasang AC wajib divakum. Dan vakum AC ini tidak melihat berapa panjang pendek pipa, karena di lapangan ada beberapa oknum, wah ini pipanya pendek, nggak perlu divakum, wah ini pipanya cuma 3 meter, nggak perlu divakum. Terus, wah ini AC baru, udah divakum dari pabrikan. No, bullshit ya. Proses vakum itu bisa dilakukan setelah pipa terkonek indoor dan outdoor di rumah konsumen. Barulah bisa divakum. Jadi kalau teknisi bilang udah divakum dari pabrik, udah divakum dari bengkel, itu bullshit guys. Itu pembodohan ya. Lalu AC bekas juga wajib divakum. Terus vakumnya juga nggak boleh ngasal. Jangan mau kalau cuma 1 menit, 2 menit. Minimal selama 15 menit. Apapun alasan teknisi. Bukan itu patokannya, mikron segala macam. Pokoknya minimal selama 15 menit. Berapapun panjang pendek pipa. Nih, lihat nih. Nih, kalau di AC Panasonic itu udah dikasih peringatan di sini ya, perhatian. 1. Pastikan proses vakum setelah pemasangan pipa minimal selama 15 menit. 2. Pastikan ketebalan pipa minimal 0,6. Nah, itu penting banget ya. Pas sampai ditulisin begini karena penting sekali itu. Perhatian tuh. Jadi pastikan divakum pakai alat vakum khusus AC kayak gini lah ya. Pada saat teman-teman mau pasang AC, pas teknisinya datang itu sebelum dia datang teman-teman pastiin dulu, Mas nanti divakum pakai alat vakum khusus AC ya. Tolong bawa alat vakum khusus AC. Saya mau divakum AC-nya pada saat pemasangan dan divakum minimal selama 15 menit. Saya tidak mau kalau digejos-gejos pakai freon. Kalau di lapangan biasanya teknisi, oh tenang aja kami punya teknik khusus, vakum body, vakum manual kayak gitu ya. Itu bahasa-bahasa karangan mereka, guys. Tidak dibenarkan. Yang benar vakumlah pakai alat vakum khusus AC. Minimal selama 15 menit ya. Jadi pada saat teknisi datang ke rumah teman-teman, pastikan dia bawa alat kayak gini. Mas, bawa alat vakum nggak? Kayak gini. Tolong tunjukin gitu ya. Kalau dia nggak bawa, tolak guys. Mending teman-teman kasih uang bensin suruh pulang. Kalau dia nggak bawa alat ini, artinya AC teman-teman akan dipasang asal-asalan tidak sesuai prosedur yang benar. Itu ya. Oke. Yang berikutnya, pemasangan AC baru tidak perlu isi freon. Tidak perlu isi refrigeran. Freonnya sudah ada di dalam outdoor unit. Ya. Udah ada freon bawaan pabrikan. Jadi kalau teman-teman pasang AC baru, lalu di tagihan, di bondnya itu ada tagihan freon, dapat dipastikan oknum teknisi penipu. Ya, jangan mau, karena freon bawaan sudah ada. Dan proses vakum ini tidak mengganggu freon, tidak mengganggu oli kompresor, guys. Pada saat proses pemakuman terjadi, freon dan oli kompresor masih aman tersimpan di dalam outdoor unit. Kalau teman-teman mau tahu apa sih vakum itu dan prosesnya kayak gimana, ada di link bio akun ini ya. Jadi pastikan kayak gitu, guys. Ya. Ingat, kunci awet enggaknya AC teman-teman ada di saat awal pemasangan dan material pipa harus tebal. Pastikan dapat teknisi yang bukan hanya bisa pasang AC tapi ngerti juga prosedur cara pemasangan yang benar dan ngerti cara kerja AC. Ya, karena banyak teknisi yang bisa pasang, bisa cuci tapi nggak ngerti AC itu kayak gimana cara kerjanya guys. Ya hati-hati guys. Ingat, kerusakan di AC itu, kerusakan di AC rumahan itu 70% karena ulah oknum teknisi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebanyakan karena AC-nya dipasang asal-asalan, tidak sesuai prosedur yang benar. Nanti setelah dipasang, 7 hari, 1 bulan, keluarlah kode kebocoran freon, karena dipasang asal-asalan, nggak divakum. Nih, ya, penting sekali. Oh ya, satu lagi, carilah teknisi lewat Google Map atau Google Pencarian. Ambil yang ratingnya tertinggi, bintang 5, dan terdekat dari lokasi teman-teman. Kalau suatu saat dia tidak bertanggung jawab, teman-teman bisa datengin ke lokasi workshopnya, bengkelnya. Minta garansi pada saat pemasangan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, pekerjaan nggak beres, teman-teman bisa samperin. Jangan pernah ambil teknisi yang tidak ada alamat Google Map-nya, tidak ada alamat jelasnya. Karena apa? Karena teknisi gini guys, kalau teman-teman komplain, pada saat kerjaan mereka nggak beres, biasanya teknisi akan pura-pura sibuk. Yang pulang kampung, yang sakit, yang umroh, yang punya proyek, yang luar kota, luar planet, kemana. Nah, kalau dia punya alamat Google Map, teman-teman bisa samperin. Ya, bisa samperin. Nah, kalau nggak punya alamat jelas, selain pura-pura sibuk, biasanya menghilang. Itu
Itu ya, itu keuntungannya kalau cari teknisi lewat Google Map atau Google pencarian.